Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmadi SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Filosofi Pratap Triloka, khususnya ing ngaksa Sung Tulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru, kita harus memberikan tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangun karsa. Dan pada akhirnya, guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika atau benar lawan benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah atau bujukan moral, yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Nilai-nilai positif, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan bagaimana coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah reflektif,
Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching, kita dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching, yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Tirta merupakan akronim dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA, tanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar merdeka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan begitu pula sebaliknya. Jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada anak didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang tepat, merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apabila kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Yang kedua, tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil kadangkala tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Menurut pendapat saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar, dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak kepada murid dalam hal metode, media, penilaian, dan lain sebagainya, maka murid tidak dapat berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam pengambilan keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Keputusan yang berpihak pada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetakan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Simpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah sebagai berikut. Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila.
Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.